Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Saifuddin. Di sini saya akan menerangkan materi tentang pemilihan kata dalam kurung diksi. Diksi adalah pilihan kata. Maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan ide atau gagasan. Pilihan kata merupakan unsur yang sangat penting karena bahasa terjadi dari kata-kata. Kata-kata ini membentuk kelompok kata, kalimat ataupun wacana berdasarkan kaidah bahasa yang bersangkutan. Ada 3 hal dalam menentukan diksi. 1. Kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seorang menguasai kosakata yang cukup luas. 2. Mengandung upaya untuk kemampuan membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun. 3. Diksi menyangkut kemampuan untuk memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Agar bahasa menjadi maksimal, diperlukan penguasaan kosakata yang baik dengan cara mempelajari kamus dan thesaurus. 1. Kamus. Kamus adalah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata dan berfungsi untuk membantu seorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mempunyai pedoman sebutan, asal-usul, etimologi, sesuai perkataan, dan juga contoh penggunaan bagi suatu perkataan. 2. Thesaurus. Thesaurus adalah khazanah kata yang disusun menurut sebuah sistem tertentu. Terdiri dari gagasan yang mempunyai pertalian timbal balik sehingga setiap pemakai dapat memilih istilah atau kata yang ada di dalamnya. Syarat ketetapan pemilihan kata. Agar dapat menjadi pemilih kata yang akurat, seorang harus menguasai sejumlah persyaratan. 1. Dapat membedakan antara denotif dan konotatif. 2. Dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. 3. Dapat membedakan kata-kata yang hampir mirip dengan ejaannya. 4. Dapat memahami dengan tepat makna kata-kata abstrak. 5. Dapat memakai kata penghubung yang berpasangan secara tepat. 6. Dapat membedakan antara kata-kata yang umum dan kata-kata yang khusus. 1. Kata yang bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam alam wajar. Makna wajar ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya, kata makan. Dalam makna denotatif berarti memasukkan sesuai ke dalam mulut, dikunyah dan ditelan. Makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Contohnya, kata makan dalam makan konotatif berarti untung atau pukul. 2. Kata bersinonim. Sinonim adalah 2 kata lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Sinonim ini dipergunakan untuk mengalih-alihkan pemakaian kata pada tempat tertentu sehingga kalimat ini tidak membosankan. Kita ambil contoh kata cerdas dan cerdik. Kedua kata ini bersinonim, tetapi kedua kata tersebut tidak persis sama benar. Kata-kata lain yang bersinonim ialah agung, besar, raya, mati, mangkal, wafat, meninggal, cahaya, sinyal, penelitian, penyelidikan. 3. Kata yang berejaan mirip. Demi ketetapan kata, kita pun harus berhati-hati dalam menggunakan kata-kata yang berejaan mirip seperti bahwa, bawa, bawah, gaji, gaji, sanksi, sanksi. Kata abstrak. 4. Kata abstrak. Kata abstrak adalah sebuah kata yang memiliki rujukan yang berupa konsep atau pengertian. Kata abstrak memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contoh kata abstrak: kaya, miskin, kesenian,
kerajinan demokrasi. 5. Kata penghubung yang berpasangan tepat. Contoh, antara karyawan dengan atasan harus selalu bekerja sama. 2. Nurdin tidak mau menerima hadiah berbentuk barang tetapi berupa uang. 3. Baik anak maupun orang tua ikut menyaksikan pertandingan itu. 4. Bukan Imron yang tidak bersalah, melainkan Husain yang telah melukainya. 6. Kata-kata yang umum dan kata-kata yang khusus. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya yang lebih sempit. Contoh kata umum dan khusus. Kata umum contohnya melihat. Kata khusus contohnya menengok, menyaksikan, melirik, memandang, melototi, memandang, memandangi, memelototi, mengamati, dan memperhatikan. Kata umum. Contoh kata umum, mendatangi. Kata khusus, contoh mampir, singgah, berkunjung. Faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa orang komunikator antara lain. 1. Cara dan media komunikasi. Tulisan atau tulis, langsung atau tidak langsung, media cetak atau media elektronik. 2. Bidang ilmu, filsafat, sastra, hukum, teknik, kedokteran, dan lain-lain. 3. Situasi, resmi, tidak resmi, setengah resmi. 4. Ruang atau konteks, seminar, kuliah, ceramah, dan pidato. Kelayak dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan. 6. Tujuan, membangkitkan emosi, diplomasi, humor, informasi. Idiom dan ungkapan idiomatik. Menurut Miolino tahun 1984 sampai 177, idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Menurut Bududu tahun 1989, idiom adalah bahasa yang terredatkan. Oleh karena itu, setiap kata yang membentuk idiom berarti di dalamnya sudah ada kesatuan bentuk dan makna. Ungkapan atau idiom. Kata-kata yang disampaikan secara kiasan yang disampaikan pada suatu kesempatan disebut idiom atau ungkapan. Semua bentuk idiom atau ungkapan tergolong dalam kata yang bermakna konotatif. Contoh, keras kepala, panjang tangan, sakit hati, banting tulang. Gaya bahasa. A. Gaya bahasa. Gaya bahasa atau langgam bahasa dan sering juga disebut majas adalah secara penutur mengungkapkan maksudnya. Banyak cara yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu seperti 1. Memakai perlembang, majas, metafora, personifikasi. 2. Menekankan kehalusan, majas, ekspresionis, dan lain-lain. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.